orang yang dalam syariat boleh bermuamalah, baik yang mewakilkan atau yang diwakilkan, itu yang mewakilkan memberikan mandat, menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi yang mewakilkan menyuruh atau memberikan mandat untuk melakukan sesuatu kepada yang diwakilkan. Inilah yang disebut dengan akad wakalah. Jadi wakalah ini wakil mewakilkan. Jadi wakalah ini termasuk di antara yang masuk ke dalam semua sisi, Pak. Bisa misalnya jual beli, bisa nikah menikahkan, bisa juga ada masuk ke dalamnya bab wakalah. Jadi wakalah. Nah, kelihatan apa? Wakalah. Jadi kalau secara bahasa itu ada dua. Di antaranya adalah menyerahkan, yang kedua adalah menyandarkan. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, nah ini yang paling penting. Secara istilahnya itu paling penting. Istinabatu jaizu tasarruf. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah di seseorang memberikan mandat, atau di sini bisa menyuruh untuk melakukan sesuatu, Nah, jadi seorang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi yang menyuruh adalah orang yang dalam syariat, perhatikan di sini dalam syariat, jaizut tasarruf ini artinya adalah boleh untuk bermuamalah. Seorang yang dalam syariat boleh bermuamalah. Adakah orang yang tidak boleh bermuamalah? Ada. Contoh seperti orang gila, contoh seperti anak kecil, contoh seperti orang yang sedang dalam keadaan dihukum untuk diboikot karena dia misalnya bangkrut. Orang yang bangkrut itu misalnya dihukumi oleh pengadilan bahwa dia tidak boleh lagi berhutang, dia tidak boleh lagi berusaha sampai bisa membulikakan duit orang yang diambil oleh dia. Karena banyak sekali hutangnya misalnya dan tidak bisa membulikakan. Maka dia tidak boleh lagi untuk bermuamalah sampai misalnya dia jual dulu semua asetnya, baru kemudian setelah itu dia balikin hutangnya. Misalnya dihukumi oleh pengadilan seperti itu. Jadi tidak boleh bermuamalah. Nah, jadi ulun ingin menyampaikan adalah bahwa yang boleh mewakilkan itu adalah orang yang secara syariat itu diizinkan. Contoh seperti orang dewasa, dan hukum asalnya itu kita boleh saling mewakilkan, itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada hal-hal yang membuat kita itu tidak boleh mewakilkan. Contoh seperti tadi, kalau ada orangnya itu misalnya ada sesuatu di akalnya, misalnya dia gila, atau misalnya ternyata yang hendak mewakilkan nih anak kecil yang belum balik, nah itu berarti menjadi tidak boleh. Baik, memberikan mandat atau menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini orang yang dalam syariat boleh bermuamalah. Perhatikan di sini, ini berlaku yang nomor 1, ini nomor 2. Baik, ini berlaku untuk yang mewakilkan, perhatikan, dan yang diwakilkan. Jadi dua-duanya itu harus boleh secara syariat dia bermuamalah. Kalau seandainya secara syariat yang mewakilkan boleh bermuamalah, yang mewakilkan orang dewasa, tapi yang diwakilkan adalah kekanakan halus, atau pian mewakilkan sesuatu kepada orang gila misalnya, adalah itu Pak, ada Pak. Jadi orang misalnya mewakilkan, nah
Tolong apa, ada orang gila lewat, sini nih, tolong tukarakanlah, atau tolong misalnya belikan sesuatu. Nyata sudah misalnya dibawanya kemana duitnya misalnya kan. Apalagi misalnya, ulun yakin insya Allah kan ada orang di sini insya Allah mewakilkan jual beli kepada orang gila. Nah jadi kedua sisi ini, baik yang mewakilkan atau yang diwakilkan, itu harus orang yang memenuhi syarat boleh bermuamalah di dalam syariat kita. Sudah bisa dimengerti Pak? Ini pengertiannya. Jadi 2 poin ini saja. Yang pertama adalah kalau boleh kita mau lebih mudah kita balik. Coba gini ya. Kita ya, orang yang dalam syariat boleh bermuamalah, baik yang mewakilkan atau yang diwakilkan, itu yang mewakilkan memberikan mandat, menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi yang mewakilkan menyuruh atau memberikan mandat untuk melakukan sesuatu kepada yang diwakilkan. Inilah yang disebut dengan akad wakalah. Sudah bisa dimengerti sama saya Pak? Dipian mewakilkan sesuatu untuk melakukan sebuah pekerjaan, itu disebut akad wakalah. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa kita ini hampir semuanya pasti pernah melakukan ini. Cuman, di dalam Islam itu diatur Pak, ada hukum terkait dengan masalah wakalah. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil diperbolehkannya wakil mewakilkan. Ada banyak sekali dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya wakil mewakilkan. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Urwah Al-Bariqi untuk membeli seekor kambing. Jadi dikasih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam 1 dinar. Kemudian setelah itu suruh ke pasar. Urwah, ke pasar. Belikan 1 kambing. Urwah ke pasar. Setelah ke pasar, muter-muter nih Urwah Al-Bariqi, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Urwah dapat kambingnya. Dibelilah sama Urwah kambingnya. Setelah dibeli, kemudian setelah ditawar, dibeli, akhirnya dapat kambingnya. Berarti duit 1 dinarnya diserahkan kepada si penjual. Di jalan, Urwah Al-Bariqi itu berinisiatif untuk menawarkan kambing Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kepada orang. Ditawarkan, dijual 2 dinar, payu Pak. Dijual 2 dinar karena Urwah ini pintar berjualan, dagangnya bagus. Cara dia bermuamalah dengan orang bagus, kemudian juga cara dia mengatur strategi berjualan bagus. Kemudian setelah itu, dapat dia 2 dinar, berarti kambing kerja lagi. Ya kenapa? Bebulik pulang sidin. Kalau ada nang berjualan kambing tadi, nukar pulang kambing seikung 1 dinar. Berarti sekarang yang ada di tangan Urwah itu, kambing dapat 1 dinar tetap ada. Datanglah Urwah ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dijulunglah kambing tadi. Wahai Rasul, ini kambingnya. Ini duit 1 dinar, ujar Nabi. Maka tadi sudah disuruh menukarkan. Lalu dikisahkan dah oleh Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu. Ulun tadi wahai Rasul, sebenarnya tadi sudah beli kambing. Ternyata di pasar ada nang hakun menukari jadi 2 dinar. Jadi 1 dinarnya ulun simpan, ulun belikan kepian, nih duitnya 1 dinarnya. Yang 1 dinar lagi ulun belikan kambing sesuai dengan amanah pian. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk Urwah Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu. Sejak saat itu kata para sahabat Nabi SAW, Urwah ini kedusuh rugi berjualan Pak. Coba bayangkan. Kedusuh rugi berjualan. Ibaratkannya jadi para sahabat Nabi, sidin tuh berjualan di pasar. Tanah gin ditumpuk sidin, dibuat sidin dalam bakul kah atau apa. Itu payu juga Pak. Berkah dari doa Nabi SAW. Ibaratkannya sesuatu yang kada orang lain kada kau menjual, sidin kau menjual. Itu Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala. Nah, bila pian harapan anak tu pintar berjualan, ngarani Urwah Al-Bariqi. Bila pian harapan anak nih supaya bisa jadi pedagang yang sukses, soleh, habis itu bisa membantu dakwah kalau misalnya banyak duitnya, ngarani Urwah Al-Bariqi. Itu termasuk di antara. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah perumpamaan atau contoh konkret dari bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewakilkan penjualan atau mewakilkan pembelian. Ya, mewakilkan pembelian seekor kambing kepada salah seorang sahabat Nabi. Jadi berarti Nabi yang mewakilkan
menyuruh untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini membeli kambing. Yang disuruh namanya adalah sahabat Nabi Urwah al-Bariqi. Bisa dimengerti sama sini Pak? Nah, inilah yang disebut dengan wakil mewakilkan. Sebagian para ulama juga berdalil dengan ayat di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi pada saat orang-orang Ashabul Kahfi itu tertidur, ya, kemudian setelah bangun lapar Pak. Setelah lapar kemudian mereka semua mengeluarkan bekal mereka. Jadi dirham, dalam sebagian riwayat itu dikeluarkan dirham. Jadi dinarnya nggak dibawa. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Itu adalah Ashabul Kahfi itu ngeluarin dirham. Padahal yang berharga pada saat itu adalah apa? Dinar. Dinar itu dari emas, dirham itu adalah dari perak. Padahal mereka ini anak pejabat. Mereka adalah orang yang kaya. Jadi mereka berusaha untuk mempertahankan agama mereka, membawa bekal secukupnya. Tapi harus membawa bekal pada saat mereka mau safar. Jadi di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau safar itu bawa bekal. Jangan ngerepotin teman yang lain. Ya, ada sebagian orang safar nggak bawa bekal, apa? Ada aja kena kawan banyak aja. Itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam ayat tersebut. Jadi Ashabul Kahfi itu semua bawa bekal. Setelah dikeluarkan, setelah mereka lapar, akhirnya mereka mewakilkan. Nih, berapa orang ini mewakilkan kepada satu orang untuk ke pasar. Untuk nanti bawa makanan, dibelikan di situ, dibawa untuk mereka. Berarti di sini yang lain mewakilkan kepada berapa orang? Satu orang. Nah, inilah yang disebut dengan akad wakalah. Ini disebutkan dalam Al-Quran, juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Apalagi kalau pian berjualan, jualannya ganal. Hampir kada mungkin pian nang ampun jualan itu menjadi orang yang berakad di seluruh akad jualan pian, kada mungkin. Kada katanganan pian. Pasti ada karyawan pian nang pian wakilakan untuk mewakili pian untuk menjual atau untuk misalnya membeli. Bisa dimengerti sama sini Pak? Nah, jadi kita harus paham nih akad wakalah itu seperti apa. Baik, kemudian yang berikutnya itu dalilnya. Baik, kemudian ada beberapa hukum terkait dengan akad wakalah. Ya, terkait dengan akad wakalah. Yang pertama adalah bahwa akad wakalah itu, ya, akad wakalah itu boleh kalau berjangka waktu. Contoh, seperti saya mewakilkan Anda untuk berjual beli selama 1 bulan. Itu boleh. Ini namanya akad wakalah tapi berjangka waktu. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi pada saat sudah habis waktunya, berarti sudah lepas akad wakalah itu secara sendiri. Misalnya ulun menjadikan pian sebagai wakil. Ya ulun, nah ulun sebulan menjadikan pian wakil dari menjual barang ulun. Tapi sebulan aja, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau ada terjadi penjualan di tanggal 1 di bulan berikutnya, berarti pian sudah masuk menjual barang yang bukan milik pian. Bisa dimengerti sama sini Pak? Ulun beri contoh yang apa namanya? Yang mudah. Jadi akad wakalah itu memang sebaiknya itu berwaktu. Memang sebaiknya itu berwaktu. Contoh seperti misalnya A mewakilkan kepada B untuk menjual barang milik si A dengan jangka waktu dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 20. 1 sampai 20. Ternyata si B yang diwakilkan untuk menjual barangnya si A ini melakukan transaksi jual beli di tanggal 25. Di tanggal 25. Sah apa tidak jual belinya? Jawabannya tidak sah. Karena pada saat tanggal 25 sudah habis akad wakalahnya. Berarti di tanggal 25 ini si B melakukan penjualan barang yang bukan miliknya. Bisa dimengerti Pak? Barang yang bukan miliknya. Sudah? Bisa dimengerti? Jadi dilihat jangka waktunya. Makanya biasanya kalau wakalah itu tidak berjangka waktu, itu agak sedikit susah Pak. Kadang kalau pian ada akad kerjasama dengan orang, misalnya pian mewakilkan, tapi nggak jelas batas waktunya sampai kapan. Lebih baik berjangka waktu, kemudian nanti sebelum habis pian update lagi akadnya,
ketimbang pian misalnya tidak berjangka waktu. Karena kalau pian tidak berjangka waktu sampai kapan? Kadang-kadang kita hendak mengampihi atau hendak menjadikan akad wakalah itu putus, kada nyaman. Ya karena misalnya ndak enak sama orang tersebut. Kayak apa cara menyetopnya? Kalau pian purun menyetop, kita sudah stop sampai di sini. Nah itu bisa. Baik. Sudah bisa dimengerti semua. Jadi akad wakalah itu kalau ditentukan jangka waktunya, kalau lewat jangka waktunya itu berarti tidak sah, misalnya kalau jual belinya atau perwakilannya sudah tidak sah lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya. Baik. Di antara pembahasan terkait dengan wakalah. Ya. Apa saja perkara yang tidak boleh, atau kita mulai dari yang boleh dulu. Yang boleh untuk di situ terdapat akad wakalah. Ada beberapa perkara. Yang pertama apa? Jadi ulun sebutkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, apa saja akad yang boleh kita di situ menjadikannya sebagai akad wakalah. Yang pertama adalah tentu saja akad jual beli. Akad jual beli boleh. Pian baik sebagai seorang yang mewakilkan untuk menjual atau membeli boleh. Ya, boleh diwakilkan. Ya, contoh seperti misalnya pada saat pian hendak menukar barang tapi barangnya itu di Jakarta. Lalu kemudian pian telepon kawan pian, wakili akulah untuk jual beli di situ karena aku harus tahu dulu barangnya itu bagaimana. Ikam lihat ya kan barangnya. Kalau misalnya bagus kriterianya A, B, C, D kalau terpenuhi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penjual, misalnya di iklannya, langsung ikam akad di situ mewakili aku, boleh. Ya itu boleh. Baik itu untuk membeli. Terus habis itu kata pian, kalau sudah dibeli mobilnya, kalau sudah dipindahkan nanti mobilnya, misalnya mobil. Lalu kemudian kalau ada nah hendak menukari, jualakan ya. Berarti pian memberikan mandat untuk orang tersebut untuk membelikan dan juga menjualkan. Itu boleh. Jadi jual beli itu boleh di situ akad wakalah. Yang kedua adalah ijarah. Ijarah itu adalah sewa menyewa. Jadi sewa menyewa itu boleh untuk dilakukan di dalamnya akad wakalah. Contoh, seperti misalnya pian punya penyewaan atau rental mobil atau kontrakan rumah. Lalu kemudian karena pian tidak bisa standby terus di tempat tersebut, maka pian misalnya wakilkan sewa menyewanya kepada tetangga pian yang di sebelah rumah. Jar pian, inilah aku wakilakan ke ikam. Nah kalau pina orangnya tuh bagus saja, orangnya rajin sholat, orangnya misalnya sesuai dengan kriteria seperti ini. Kalau ada yang hendak menyewa, sewa akan ya. Karena ikam ku beri duit sekian dan sekian. Nah itu sewa akad wakalah di dalam sewa menyewa. Kemudian yang berikutnya, di antara yang termasuk dari boleh untuk wakil mewakilkan dalam akad nikah. Itu juga boleh wakil mewakilkan. Contoh seperti seorang ayah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. Bisa kepada penghulu, bisa juga kepada orang lain. Misalnya abahnya jauh. Abahnya bibi ini itu misalnya di mana? Misalnya di luar negeri, misalnya lagi kerja di luar negeri, sementara pernikahan putrinya misalnya tanggal sekian, diwakilkanlah misalnya kepada penghulu atau diwakilkanlah kepada orang lain yang sudah misalnya terpercaya, diwakilkan kepada ustadz misalnya, ustadz fulan tuh insya Allah di situ dituakan, maka misalnya dia berakad untuk mewakilkan menikahkan putrinya misalnya. Jadi diwakilkan sebagai wali, maka itu pernikahannya sah. Baik. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara yang boleh wakil mewakilkan adalah isbatul hudud. Itu adalah menetapkan hukuman.
Jadi pernah suatu ketika, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian di zaman Nabi SAW, dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada sebuah kejadian, ada seorang laki-laki, dia kerja dengan seorang majikan. Pada saat dia kerja dengan seorang majikan, si majikan tadi safar. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Safar, pergi, lalu si laki-laki tersebut, si pemuda tersebut berzina dengan istri majikannya. Dia berzina, naudzubillah min dzalik. Dia berzina dengan istri majikannya. Maka kemudian setelah datang ketahuan. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, gimana? Padahal ini muslim, semua muslim. Cuman pada saat itu mereka tidak tahu hukumnya apa. Lalu disampaikanlah kepada mereka. Ya, disampaikan kepada mereka. Karena anak muda tadi dia kabur ke wadah abahnya. Jadi setelah dia berzina dengan istri majikannya tadi, dia kabur ke wadah abahnya. Pada saat dia kabur, dikejarlah sama si suami dari si majikannya tadi. Baik, kemudian setelah itu, kemudian dia dikatakan kepada mereka bahwa ini kasus kayak begini, ini si pemuda ini harus bayar berapa ekor kambing dan berapa ekor onta kepada majikannya. Maka setelah itu dilaporkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, aku akan menghukumi masalah ini dengan sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk si pemuda tadi dicambuk sebanyak 100 kali. Berapa kali Pak? 100. Lalu kemudian Nabi SAW sampai kepada bagian tersulitnya, yaitu adalah menetapkan apakah si wanita tadi bersalah ataukah tidak. Karena dalam hukum Islam, kalau wanita sudah menikah kemudian berzina, maka berarti hukumannya adalah rajam sampai mati. Ini lebih berat ketimbang hanya 100 kali cambuk. Karena si pemuda tadi belum pernah menikah sebelumnya. Jadi yang lebih berat sebenarnya adalah hukumannya di wanita tadi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat namanya Unais. Ugdu ya Unais, fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, kau lihat wanita tersebut, tanyakan kepada wanita tersebut, kalau seandainya dia mengaku bahwa dia berzina, maka rajamlah dia di situ juga. Di sini Nabi mewakilkan untuk melihat dan Nabi mewakilkan untuk merajam. Jadi kalau di dalam hukum Islam Pak, kalau ada orang yang mengaku berzina, jangan ditanya berzinanya sama siapa. Cukup pengakuan dia saja. Urusan dia berzina sama siapa itu urusan lain. Karena kalau berzina kemudian si yang berzina tuh Pak bisa nggak sendiri? Kalau untuk berzina misalnya laki dan perempuan itu bisa? Enggak bisa. Pasti ada kawannya. Tapi kawannya tuh kalau di dalam Islam itu nggak dicari. Cukup yang mengaku saja. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki mengaku bahwasanya dia berzina kemudian dia dihukum. Kalau misal dia belum pernah menikah berarti dicambuk 100 kali. Kalau misalnya dia sudah pernah menikah berarti dia dirajam. Maka di dalam Islam itu nggak ditanya. Ada banyak beberapa kasus di zaman Nabi SAW. Orang yang berzina mengaku di hadapan Nabi dan dirajam oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi tidak pernah Nabi memerintahkan untuk bertanya kamu berzina sama siapa. Nggak pernah ditanya Pak. Karena untuk menentukan seseorang itu berzina harus 4 saksi. Dan berat dalam sejarah Islam. Tidak pernah ada orang yang dirajam. Tidak pernah ada orang yang dihukum. Karena persaksian bahwa orang melihat berzina. Karena berat banget. Harus 4 orang. Di mana datang 4 ikung nih. Melihat orang berzina. Sawat ampihan orang berzina. Betul Pak. Pian lihat misalnya ada orang berzina. Pian ingin menetapkan bahwa ini kemaksiatan, kemungkaran. Harus kita hukum. Pian seikungannya. Bekiau dulu pian menelpon kawan. Atau misalnya bekiau kemana. Ampihan sudah selesai berzinanya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau seandainya pian berzina. Kada cukup saksinya. Bertiga aja. Bertiga aja. Seikung kurang. Pian nang dicambuk 80 kali. Bisa dimengerti sama sini Pak. Sehingga orang takut. Ini Islam menjaga jangan sampai ada orang mudah banget nuduh orang zina berzina. Bisa dimengerti sama sini Pak. 4 orang cukup saksinya. Itu nanti ditanya, dipisah. Kamu lihat apa tadi? Berzina. Bagaimana berzinanya?
Nang seikong menyambat A, nang seikong menyambat B, nang seikong menyambat C, yang seikong menyambat D. Karena susah sekali menyatukan persaksian itu, susah Pak dalam masalah zina. Misalnya, apa tadi bajunya? Nang seikong pulang. Tadi apa warna selawar dalamnya? Kan ingat, nah dicambuk Pak 4. Nah. Karena apa? Itulah kenapa susah. Sehingga Nabi SAW cuman memerintahkan kepada Unes, kau tanya kepada wanita tersebut, kalau seandainya dia mengaku, rajamlah dia. Tapi kalau seandainya dia tidak mengaku, ya sudah. Tidak perlu dicarikan saksi dan lain sebagainya. Dan tidak cukup persaksian dari si laki-laki pemuda tadi. Gak cukup. Bahkan dari suaminya, gak cukup juga. Sudah bisa dimengerti sama sini. Ulun ingin menyampaikan kepada kita semua, dan di dalam Islam Pak, namanya hukuman mati, rajam kah atau hukuman bunuh kah, itu Nabi bilang idra'u al-hududa bisyubhat. Jadi kalau ada sedikit saja kemungkinan orang tersebut tidak bersalah, maka hukuman itu diusahakan untuk nggak jadi. Untuk yang dibunuh Pak ya, misalnya seperti zina, itu Nabi SAW itu sampai bertanya kepada sahabat yang lain, ini orang yang mengaku berzina ini dia ini gila atau apa? Kemudian Nabi SAW itu bertanya kepada orang yang mengaku berzina, jangan-jangan kau cuman bersentuhan, jangan-jangan kau cuman mencium saja. Enggak, wahai Rasul, saya betul-betul berzina. Nah, jadi kalau seandainya bisa hukuman semacam itu, kata Nabi SAW, kalau ada sedikit saja kemungkinan untuk supaya dia terbebas dari hukuman, maka lakukanlah. Karena lebih baik seorang hakim itu salah di dalam memaafkan ketimbang salah di dalam menghukum. Kalau memaafkan ya urusan dia nanti sama Allah. Tapi kalau menghukum ternyata terhukum orang yang tidak bersalah, nah ini berat Pak. Kadang-kadang dibulikakan lagi nyawanya. Baik, bisa dimengerti sampai sini. Baik. Intinya adalah di hadis tadi Nabi SAW mewakilkan untuk menetapkan sebuah hukuman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh mewakilkan orang lain untuk menetapkan sebuah hukuman. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ada perkara masih kuat gak Pian? Berapa menit lagi? Pian hendak berapa menit lagi? 10 ya? 10? Baik. Ulun persingkat. Apa saja perkara yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh untuk wakil mewakilkan di dalamnya. Apa saja perkara yang tidak boleh wakil mewakilkan di dalamnya. Yang pertama Pak, di antara perkara yang tidak boleh wakil mewakilkan di dalamnya adalah perkara ibadah mahdhah. Ibadah yang murni itu tidak ada campur kaitnya dengan muamalah. Betul-betul ibadah. Contoh seperti sholat. Gak boleh pian mewakilkan orang lain untuk sholat. Kecuali ada Pak, sholat yang boleh diwakilkan. Sholat apa? Hah? Ada. Sholat yang pian boleh mewakilkan kepada orang dan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat apa? Hah? Sholat apa Pak? Sholat 2 rakaat tawaf. Karena pian misalnya kada kawal lagi berangkat, akhirnya pian ingin supaya dibadalkan, pian haji kah atau umroh kah. Maka di antara bentuk bagian haji dan umroh setelah tawaf itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah itu sholatnya itu buat pian. Cuman itu saja yang diperbolehkan. Sisanya seperti ibadah-ibadah mahdhah, puasa, ya dalam keadaan sholat, puasa, hukum asalnya itu tidak boleh diwakilkan. Baik, itu hukum asalnya. Baik. Kemudian yang berikutnya juga tidak boleh diwakilkan adalah sumpah. Sumpah juga tidak boleh diwakilkan. Wakilakan aku bersumpah, tidak boleh. Jadi yang pertama tadi adalah ibadah yang murni, ibadah itu adalah ibadah mahdhah. Yang kedua adalah sumpah. Yang ketiga adalah persaksian, itu tidak boleh diwakilkan. Ikam mewakilakan aku bersaksi, nah aku semalam melihat ini dan itu. Kemudian aku wakilkan kepada Ikam untuk bersaksi di pengadilan, boleh apa tidak? Enggak boleh. Kemudian yang keempat adalah termasuk di antara yang tidak boleh diwakilkan adalah al-qismu bainaz zaujat. Kalau seorang misalnya punya istri 4 misalnya, tidak boleh dia mewakilkan, malam ini Ikam gantikan aku nginep di rumah istri. Enggak boleh. Ini bukan ulun yang ngarang Pak, ini disebutkan di kitab-kitab fikih. Itu termasuk di antara yang tidak boleh diwakilkan. Yang tidak boleh diwakilkan. Karena begini, misalnya bisa jadi itu
terjadi, mungkin kita mikirnya yang bukan mahram gitu Pak ya. Tapi ada sebahagian yang misalnya dia punya istri 4. Karena dia karena dia misalnya ada salah satu istrinya yang harus ditemani, akhirnya misalnya dia bilang ke adik istrinya, berarti mahram istrinya. Ikam kawani kakak Ikam mewakili aku malam ini untuk mengawani di rumah saja. Tapi masuk hitungan nanti malamnya ini adalah malam dilimpahkan kepada malam suci. Jadi kan setiap istri itu misalnya harus malamnya itu ditentukan atau harus seimbang. Yang satu misalnya 2 malam, yang satu 2 malam, yang satu 2 malam, yang satu 2 malam. Nah yang 2 malam ini aku wakilkan untuk Ikam di situ mahramnya. Boleh apa tidak masuk seperti itu? Tidak boleh. Karena dalam hal ini untuk masalah pembagian malam pada istri, meskipun cuma sekedar menemani di situ saja tidur misalnya, itu tidak diperbolehkan. Meskipun yang menemaninya misalnya adalah mahramnya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang tidak boleh juga diwakilkan. Yang tidak boleh juga diwakilkan adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Itu tidak boleh wakil mewakilkan. Contoh seperti misalnya jual beli sesuatu yang terlarang, itu tidak boleh. Meskipun hukum asalnya jual beli itu adalah boleh, tapi misalnya jual beli tapi jual belinya ada ribanya, tidak boleh. Atau jual beli tapi jual belinya adalah jual beli komoditi yang diharamkan dalam syariat. Aku mewakilkan lawan Ikam, tolong tukarakan minuman keras atau khamar, tidak boleh. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi mewakilkan terhadap sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara yang terlarang adalah mewakilkan untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Contoh, mewakilkan untuk membunuh, mewakilkan untuk memukuli orang lain, misalnya, itu termasuk di antara yang tidak diperbolehkan. Jadi wakil mewakilkan kalau dalam sesuatu yang terlarang itu tidak boleh. Dan tidak bisa pian cuci tangan. Ulun misalnya hendak berbuat jahat kepada orang. Ulun bersih, tapi ulun wakilkan Ustaz kepada orang untuk mencelakai orang tersebut. Tapi lain ulun, Ustaz, tapi ulun wakilkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak bisa. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya. Kalau ibadah tapi ibadahnya adalah ibadah yang terkait dengan harta, itu masih boleh. Seperti pian mewakilkan untuk membayarkan zakat, itu masih boleh. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan masalah wakil mewakilkan. Yang terakhir adalah apa saja perkara-perkara yang membuat wakil mewakilkan itu terbatalkan. Yang pertama adalah fashu aqdil wakalah. Jadi salah satu di antara kedua pihak, baik itu yang mewakilkan ataupun yang diwakilkan, itu memutuskan akad tersebut secara sepihak. Memutuskan akad tersebut secara sepihak. Terkhusus adalah misalnya yang paling kuat di sini adalah yang mewakilkan. Jadi kalau yang mewakilkan sudah memutuskan akadnya, berarti sudah putus akadnya, sudah berhenti akadnya. Yang kedua, di antara hal yang membuat putus akad wakalah adalah mautu ahadihima. Kalau salah seorang di antara keduanya itu meninggal dunia, maka putus. Tidak bisa akad wakalah itu dilanjutkan dikasih keturunan sama anaknya, nggak bisa. Di akad wakalah itu terputus dengan matinya atau meninggalnya salah seorang di antara dua orang yang berakad. Yang ketiga adalah kalau seandainya salah satu di antara kedua orang yang berakad tersebut, baik yang memberikan akad wakalah ataupun yang menerima akad wakalah, itu kehilangan akalnya seperti gila, ya, atau misalnya sakit yang akalnya tidak bisa berpikir, itu berarti sudah terputus akad wakalahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang membuat akad wakalah itu berhenti adalah zawalu mahallil wakalah. Jadi sesuatu yang membuat sesuatu yang diwakilkan itu hilang. Contoh, seperti pian mewakilkan untuk menjual mobil. Ternyata mobilnya itu hilang. Maka berarti akad wakalahnya sudah selesai. Atau misalnya pian mewakilkan untuk menjual sebuah rumah. Ternyata rumahnya itu rubuh, hancur. Maka berarti selesailah akad wakalah tersebut. Baik.
Nah, boleh nggak mewakilkan kepada orang non muslim? Boleh nggak? Kalau pian mau mewakilkan sesuatu kepada orang non muslim, boleh nggak? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh selama itu boleh dilakukan oleh orang selain kaum muslimin. Kalau pian mewakilkan sesuatu terhadap sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim, maka itu tidak boleh. Contoh seperti tadi, kalau pian mewakilkan jual beli, ya boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau pian mewakilkan kepada orang non muslim untuk menikahkan putri pian, ya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau kita menjadi wakil dari orang non muslim, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi para ulama menyebutkan masuk ke dalam kategori boleh nggak kerja sama orang non muslim? Boleh nggak Pak? Boleh nggak kerja sama non muslim? Para ulama membagi menjadi dua Pak. Hukumnya itu terbagi menjadi dua. Kalau pian kerja itu adalah kerja dalam hal kita tutup dengan ini. Kalau kerjanya itu dalam hal seperti misalnya kayak pian kerja yang tidak membuat kita harus selalu bersama mereka dan menghinakan diri di hadapan mereka, itu boleh. Contoh, seperti pada saat pian kerja, misalnya seperti membangun bangunan, atau misalnya seperti pian kerja di pasar, bosnya adalah orang non muslim, boleh. Kalau yang kedua, ini yang kata para ulama tidak boleh, dan ini disebutkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau yang mengandung di situ ihanah dan sesuatu yang memungkinkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka tidak boleh. Belum beri contoh. Seperti pian kerja di bawah non muslim, kerja di rumahnya misalnya sebagai seorang pembantu. Yang di situ setiap saat dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh si non muslim. Contoh, kata non muslim, tolong masakkan daging babi. Tolong tuangkan minuman keras, maka hukumnya menjadi apa? Tidak boleh. Bisa dimengerti sama sini Pak? Jadi tidak secara mutlak itu boleh, tapi ada perinciannya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan dalam masalah akad wakalah. Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita lanjutkan lagi terkait dengan masalah kajian muamalah yang seperti ini. Ada pertanyaan? Ya, dapat undangan diwakilkan kepada orang lain, maksudnya gimana? Undangan walimahan. Nah, jadi kalau misal tergantung dari bagaimana jenis undangannya. Kalau misalnya undangan itu adalah termasuk undangan yang misalnya gini ya, antum bisa bilang konfirmasi kepada orang yang mengundang, aku nanti kita datang, tapi aku wakilkan kepada anak, boleh. Tapi kalau hukum asalnya undangan itu tidak bisa diwakilkan kalau ditujukan kepada personnya. Kalau misalnya pian yang diundang habis itu tidak ada keterangan boleh diwakilkan, atau pian tidak bisa atau tidak enak untuk menghubungi orang yang misalnya itu adalah orang yang mengundang untuk pian wakilkan, misalnya nanti undangannya yang datang adalah anak pian, saudara pian, maka itu hukum asalnya nggak boleh. Makanya ada pembahasan terkait dengan boleh nggak kalau kita datang ke undangan tapi nggak diundang. Itu nggak boleh. Ada hadis yang melarang hal tersebut. Dikhawatirkannya masuk ke dalam perkara tersebut. Tapi kalau pian bisa konfirmasi, ulun kada hadir lah, pian anak ulun yang mewakili hadir, boleh. Ya, karena kalau undangan itu sudah ditulis nama, kemudian juga misalnya sudah dilemparkan kepada pian, itu berarti dia menginginkan pian yang datang, bukan orang lain. Bisa dimengerti? Nah, ada lagi? Nah. Kalau pinjaman modal usaha dari bank syariah itu gimana Ustaz? Tergantung akadnya bagaimana. Jadi tidak bisa kalau misalnya secara umum begitu. Kalau akadnya itu misalnya bukan, kan kadang-kadang namanya aja pinjaman, tapi misalnya ternyata isinya adalah bagi hasil. Makanya di dalam muamalah itu kata para ulama al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Kita pernah bahas di sini. Jadi kalau dalam muamalah itu yang paling dilihat itu adalah isi inti dari akadnya, bukan namanya.
Kalau begini, ulun kasih pian gambarannya. Pak, saya hibahkan handphone ini kepada pian, tapi dengan syarat pian harus hibahkan duit 5 juta kepada ulun. Bahasanya hibah, tapi hakikatnya adalah apa? Jual beli. Kalau pian lihat, misalnya namanya pinjaman. Tapi pian lihat akadnya ini ternyata sesuai syariat, berarti boleh. Tapi kalau misalnya akadnya itu adalah bagi hasil, tapi isinya adalah yang si pemodal tidak mau rugi. Misalnya bagi hasil nih, namanya bagi hasil. Tapi di situ dituliskan, nanti keuntungannya 50% dari modal. Misalnya ya, kasih contoh. Namanya misalnya di bank bagi hasil. Ya, bagi hasil. Oke. Kemudian tapi pihak misalnya pemodal ini misalnya ini mudharib. Mudharib itu nama menggawi. Ada dua pihak, pemodal misalnya taruh duit 100 juta. Berapa? 100 juta. Mudharib mengerjakannya misalnya dalam jangka waktu berapa? 2 tahun. 2 tahun perjanjiannya. Lalu kata si pemodal, kita bagi hasil ya. Oke, bagi hasil. Saya, kata si pemodal, mau 50% dari 100 juta selama 2 tahun. Berarti kalau 50% dari 100 juta berapa? 50 juta. Ini meskipun namanya bagi hasil, tapi ini riba. Kenapa? Karena nih kita tahu nih si pemodal nih, untungkah rugi kah? Nang 100 juta nih misalnya rugi. Karena misalnya usahanya bangkrut. Pokoknya dia pengennya 50% dari 100 juta. Meskipun namanya bagi hasil, tapi ini adalah riba. Makanya kalau pian tanya tadi, gimana pinjaman? Tergantung akadnya bagaimana. Kalau akadnya itu sesuai dengan syariat, contoh seperti misalnya pihak bank memberikan kepada pian pinjaman, memberikan kepada pian dana. Nih ya, saya kasih dana 100 juta. Keuntungannya kita 50%. Tapi 50% itu dari keuntungan. Misalnya pian untung di tahun pertama ternyata untungnya 100 juta. Berarti setelah dihitung bersihnya itu 100 juta keuntungannya. Berarti 50% untuk si pemodal, 50% untuk siapa? Yang mengerjakan, mudharib. Ya. Itu bagi hasil. Tapi memang ulun tidak tahu apakah misalnya saat ini di bank ada yang seperti itu atau tidak. Ulun tidak tahu. Rasa-rasanya wallahu a'lam, susah rasa-rasanya. Susah karena orang yang bekerja sama dalam mudharabah itu, dia harus siap dengan segala konsekuensi, termasuk diantaranya siap dengan kerugian. Termasuk diantaranya harus siap dengan kerugian. Nah, kalau seperti tadi, tergantung akadnya seperti apa. Jadi dilihat jenis akadnya. Bahkan kadang-kadang akad itu misalnya akad mudharabah. Itu kadang-kadang kalau ulun lihat beberapa akadnya mudharabah, tapi dalamnya sama aja juga ada. Misalnya kekeliruan-kekeliruan kecil yang bisa mempengaruhi akad secara keseluruhan. Dan itu bisa membuat nama, meskipun namanya adalah akadnya mudharabah, bisa menjadi terjerumus ke dalam riba. Nah, sudah ya? Sudah? Jadi dilihat bagaimana akadnya. Dan itu biasanya harus dilihat hitam di atas putihnya, akadnya bagaimana. Sudah? Ya, ulun rasa cukup sampai demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.